jadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti seolah-olah menjadi korban? Kalian berani nggak nginjek ke lapangan ketemu Thailand, ketemu Vietnam? Berani nggak kalian melihat mata mereka? Ini Indonesia. Mental itu is about heart, hati. Spesial buat Indonesia, makasih Allah. Buat ke depan kita harus lebih berjuang lagi, ya, lebih bagus lagi. Kita mau lebih tinggi lagi tingkat kita. Ya. Ada Pak Erick Thohir, cocok nggak? Ini bukan cocok nggak cocok, ini kebijakan masing-masing partai atau bisa nggak mengkolaborasi figur-figur yang ada. Saya sudah bersama Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Bapak Erick Thohir. Pak Erick, terima kasih sudah di Rossi. Saya tahu kemarin dari SEA Games, terus ke Sumatera Utara, terus baru kali ini menginjakkan kaki di Jakarta dan langsung Besok ke Jepang. Besok ke Jepang bersama Presiden G7. G7. Nggak bersama, beliau berangkat duluan, saya menyusul. Terima kasih sekali. Makasih, sama-sama. Saya sangat menghargainya. Pak Erick, wow. Terima kasih kepada pemain, terima kasih kepada official, terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang pasti yakin berdoa ya. Dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga biasanya di saat-saat penting ini ya kembali kita minta doa sama Ibu. Rossi udah tahu tuh. Waktu Asian Games juga gitu soalnya. Saya sujud ke Ibu untuk supaya Asian Games dilancarkan. Kemarin juga ya saya telepon beliau lah. Ini sejarah sekali untuk timnas Garuda Muda 32 tahun. Dan Pak Erick baru 3 bulan menjabat ketum PSSI. Wow. Ya terima kasih untuk semua. Gila ya? Ya semua ada jalannya. Semua ada jalannya kalau memang kita benar-benar mempersiapkan dengan baik dan dari segala arah. Itu kuncinya sih. Pak Erick, saya mau tanya jujur nih Pak Erick. Begitu menang semifinal, terus akhirnya kita masuk final. Sebenarnya realistisnya menduga nggak sih kita sampai pada posisi ini? Di olahraga itu kan menang kalah sesuatu yang bisa terjadi kapanpun. Tetapi kalau saya selalu menekankan bagaimana kita kekalahannya gimana gitu. Maksudnya kalau kita kalah mainnya nggak bagus, nggak benar, ya itu ya bukan kita lah gitu. Jadi sejak awal ya saya menekankan bagaimana harus siap secara mental. Dan kalau ditanya apakah prediksinya kita bisa juara, ya mimpi itu harus ada dong. Tapi jujur. Kalau kan nggak mungkin kita di dunia olahraga nggak punya kemauan untuk juara buat apa gitu. Tapi secara teori kalau kita ngelihat liga-liga yang ada di Asia Tenggara, Liga Thailand itu liga terbaik di Asia Tenggara. Jadi dia udah punya sistem. Itu pun kalah dengan nationalism, heroism ya, itu Vietnam. Dan kenapa 2 SEA Games terakhir juga Vietnam sangat dominan. Dan kalau kita lihat di pertandingan-pertandingan internasional juga karakter fighting spiritnya Vietnam itu kerasa. Ya. Jadi maksud saya gini Pak Erick, kita optimisme harus, berharap harus. Tapi kan pasti dalam hati sebagai ketum PSSI kan harus realistis. Realistis. 32 tahun, Realistis. 15 kali kalah dengan Thailand. Sebenarnya jujur ada nggak pernah punya perasaan bahwa kita bisa sampai pada level? Kegagalan pasti ada ya. Tetapi kembali kalau kita ingin sesuatu kan kita harus fight for it gitu.
Nah, bagaimana cara fight for it-nya? Nah, terus terang saya ada perasaan positif itu ketika saya bertemu saat Lebaran dengan para pemain. Yang saya tanyakan kan semua kan emas, 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 emas. Tapi kan itu kan kita, yang main kan mereka. Nah, Mereka di situ, siap nggak untuk dapetin itu emas? poinnya. Makanya waktu itu kan saya tanya, ini kita maunya apa? Kalian maunya apa? Nah, mereka jawab, kita mau emas. Nah, di situ saya langsung, wah, ini tim ada ininya nih. Guts ya? Ada guts-nya gitu, ada kemauannya. Itu yang penting gitu. Ya, realita bisa terjadi, bisa kalah. Tetapi kalau kita lihat dari pertandingan pertama sudah ada tuh auranya. Menang 3-0, 5-0. Mungkin 45 menit pertama lawan Filipina agak-agak belum panas gitu. Tetapi abis itu kan mesinnya jalan, kemauannya jalan gitu. Dan memang di semifinal itu yang paling menurut saya Titik penentuan. Iya. Karena Itu banyak orang-orang yang bicara di sana itulah finalnya. Ini komunitas sepak bola. Karena secara teori 10 pemain main di 66 menit kan, itu 60 menit udah kartu merah. 10 pemain kita dapat tekanan, terus kita juga kebobolan. Ya, dan pasti Vietnam akan tekan terus. Paling tidak dia perpanjangan jendelanya. Kalau perpanjangan kita habis. Ya, tetapi ya itulah. ada gol terakhir Fight ya. Ada gol terakhir yang luar biasa itu. Pak Erik, saya banyak mendapat foto dari Pak Erik yang bersama para pemain. Tadi Pak Erik sendiri mengatakan ketemu dengan para pemain sebelum Lebaran, gimana menumbuhkan mental juaranya. Ada fotonya di sini, Pak Erik mungkin bisa cerita, memberikan motivasi sebelum bertanding. Saya sampaikan bicara hati ke hati dengan para pemain, bermain lepas. Jangan terbebani dengan apapun dan fokus menjaga mental selama pertandingan. Ya karena gini, di pertandingan olahraga itu memang saya waktu itu berapa kali lah berdebat dengan beberapa coach yang ada juga. Apakah skill, apakah fisik. Saya percaya kuncinya di mental. Kita punya skill yang bagus tapi mentalnya nggak siap. Ya skillnya hilang. Dia nggak bisa bawa bola. Passing bola. Dia punya fisik yang bagus, tapi mentalnya udah nggak kuat lari. Contoh kemarin di perpanjangan waktu bersama Thailand, lihat pemain Thailand. Ya terlepas kita leading 3-2 ya, tetapi kan pemain kita masih lari. Walaupun udah itu sih panjang banget wasitnya menitnya tuh. itu udah kayak maraton bukan. Nah, tapi Pak Erik, itu yang saya aja yang nonton saya butuh bantuan pernafasan saking. Nah jadi ya itu yang masih membuat mereka lari gitu. Apa yang pemain curhatin ke Pak Erik? Ya mereka kan gini, kadang-kadang kita selalu nge-push pemain. Tetapi kita tidak pernah menyiapkan semuanya dengan baik. Contoh begini, ketika kita punya target SEA Games. Kadang-kadang kita preparationsnya ya udah kita tanding-tanding. Enggak, saya bilang kita mesti lawan tim luar negeri. Karena kalau kita tanding sama klub-klub di Indonesia walaupun mereka ada pemain asingnya. Nggak ada pressure itu, nggak ada tekanan itu. Makanya waktu itu pilihannya apakah China, apakah Lebanon. Akhirnya kita putusin Lebanon. Kita bawa ke Indonesia main 2 game. Dan benar di pertandingan pertama ketika kita udah leading kan terus kalah sama Lebanon. Nah disitulah awal saya bilang wah ini mental. Makanya saya turun ke lapangan hari itu. Kenapa kita kalah? Kenapa kita kalah saya bilang. Saya ingin mengingatkan apa yang Pak Erik katakan waktu itu. Yaitu kenapa kita bisa kalah. Karena ketika kita diprovokasi kita jatuhkan kira-kira kayak gitu ya Pak ya. Terus kita dipukul, diinjak, dicurangi. Lawan. Jadi itu kan sebenarnya salah satu yang Bapak ingin katakan bahwa ketika kalah itu nggak melulu tentang skill. Tapi karena kita memang secara mental udah kalah. Nah makanya waktu lawan Lebanon terus pertandingan kedua kan kita main lagi. Nah itu beda tekanannya gitu. Nah ini yang salah satu persiapan. Ya, persiapan lain tentu kuncinya yang saya bilang sama tim pelatih recovery. Karena pemain kan capek. Nah kadang-kadang recovery kita jorok. Ya, jorok maksudnya? Iya dilepas saja. Pemain nggak ada recovery. Nah, kita harus recovery. Apakah massage, apakah
pakai batu es, apakah exercise, apalah namanya semua kita lakukan gitu. Jangan dibiarin mereka sendiri. Nggak bisa, harus dampingi. Dan yang paling juga yaitu kita mengirim 2 dokter psikologi bersama alat-alat tesnya yang sampai di lidah gitu. Ya tidak lain bukannya berarti kita berlebihan, tapi itulah sport science. Di mana harus ada dokter-dokter itu hadir melihat bahwa anak-anak ini pressure-nya apa. Kadang-kadang main baca online itu pressure loh. Oh iya, membaca sosmed dan mereka membaca mereka juga dibully. Ya, Itu salah satu nah yang itu salah menjatuhkan satu yang kita mental. jaga juga. Belum lagi yang kecil makan bosen juga ini loh. Jadi nggak happy gitu, nggak. Jadi Nah, Pak Erik ini mengatakan kalau kita ingin berharap dapat emas dari timnas, jangan cuma kita berharap menuntut mereka, tapi Iya. kita punya kewajiban. loh kita ini supporting system yang dipentingkan. Kita harus support benar-benar gitu. Bukan kita sebagai pengurusannya nyuruh-nyuruh atau kita begitu euforia aja kita hadir. Wah begitu menang kita Duluan. euforia duluan. Oh ini loh saya. Enggak lah. Emang kita ngapain yang main mereka, yang ngos-ngosan mereka. Pelatih yang stres tapi kita supporting system gitu. Nah itu yang mungkin filosofinya berbeda dengan ya siapapun saya nggak mau bicara. Ya kalau saya di situ karena saya punya filosofi itu. Dan itu menitik beratkan pada para pemain. Ya, Termasuk memilih pelatih yang tepat. ya. Gemes nggak, saya mau tanya Pak Erik, ketika semua orang bilang ganti dong pemain, ini pemain tim Thailand Ya, udah ganti berkali. kalau kemarin kan sempat juga, kenapa bukan Coach Shin, kenapa Coach Indra? Kalau saya justru untung, saya mempunyai 2 coach yang bagus sekarang. Ada Coach Shin yang akan saya dorong fokus kepada untuk tim senior. Nah Coach Indra sekarang udah punya tim sendiri yang kita juga bisa menjadi preparation untuk backup pemain-pemain baru gitu. Nah ini keseimbangan menurut saya. Jadi saya berterima kasih, saya punya 2 coach sekarang gitu. Karena di tangan Coach Indra ini membentuk. Ya, ada keunggulan lain masing-masing coach. Tapi yang saya minta kemarin sama Coach Indra, Coach Shin, tetap mereka harus satu loh. Jangan gara-gara Pecah. hal ini mereka pecah. Nah itu kekurangan kita. Nah ini yang saya coba manage. Dan dibanding-bandingkan. Nah itu yang saya nggak suka. Karena semua coach punya kelebihan. Coach Shin punya kelebihan, Coach Indra punya kelebihan. Kalau saya diuntungkan, punya 2 coach bagus. Nah tinggal bagaimana saya memastikan mereka harus bekerja sama. Karena Dan Exco juga harus mensupport ini bersama-sama gitu. Karena kemudian dibandingkan daripada kita pilih coach dari luar negeri, kenapa kita bangga dengan coach dalam negeri sendiri. Tapi bukan itu yang menjadi titik Bukan, pertimbangan itu bukan seorang Erick pilihan. Thohir. Kita sukses itu karena punya tim yang kuat di belakang kita. Ada yang tidak biasa di final bola kemarin, antara official tiba-tiba saling baku hantam. Apa yang sebenarnya terjadi? Bàn thắng rất quan trọng của Yosakon. Nó khiến mọi thứ thay đổi. Và sau đó là màn sút. Pak Erik turun Pak Erik. Itu turun Pak Erik Thohir. Mana? Itu Pak Erik Thohir ada Pak Thohir. Itu dia jalan tuh. Tuh. Dipoto itu Erick Thohir, tolong dipoto itu, wartawan itu. Ah, lihat tuh, wartawan tuh. Ayo, foto. Ah. Saya masih bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pak Erick. Rupanya galak juga kalau lagi gitu ya. Oh. Lagi ngapain tuh Pak Erick? Kan waktu itu kita sudah official pemain sudah benturan kedua kali kalau tidak salah. Ketika istilahnya ada prank-prankan gitu yang kita Itu sudah. nanti aku akan masuk sih Itu ke kan terus Thailand menggolin jadi 2-2 padahal tinggal 7 detik kalau tidak salah. Mereka kan memprovokasi kita lari ke bench kita. Itu menyalahi. Nah, lalu ketika kita 3-2 ya official kita juga mau ngelakuin yang sama. Ini biasa lah. Gitu. Nah, Balas dendam. ya gitu. Jadi masing-masing terprovokasi walaupun Thailand duluan awalnya. Nah kita sudah leading 3-2 yang saya pikiran cuman saya takut
ini pelatih, official, pemain udah nggak fokus. Makanya saya putusin turun waktu itu. Saya ngingetin pemain untuk kembali fokus. Oke, sorry Pak Erik. Jadi Pak Erik turun itu karena kita sudah masukin gol lagi, Ya, jadi 3-2. 3-2. Dan kemudian kita juga selebrasi yang sedikit Ya, berlebihan. ya. Disitulah Pak Erik turun. Saya turun untuk ngingetin lagi ke pemain untuk, kan saya bilang jempol, udah bagus, fokus. Dan saya balik ke bench untuk saya bicara, udah kalau kita percaya ya rezeki nggak kemana, ada Allah, saya bilang. Kan saya makanya nunjuk ke atas. Dan terus saya juga bilang, udah sabar, fokus. Udah jangan terprovokasi, udah tapi kita harus buktikan ya, ayo kita fight. Itu yang Pak Erik yang tadi Pak Erik galak juga ya. Itu Sebenarnya nggak justru memotivasi gitu. apa yang Pak Erik ngomong waktu itu persisnya apa? Ya saya turun, saya ingetin pemain yang jempol itu, saya bilang, ayo udah bagus, stop. Udah jangan berbuat yang justru merugikan kita gitulah gitu. Lalu saya balik ke bench juga sama official, udah kita harus percaya sama Allah di atas. Kalau emang kita dikasih kesempatan itu ada, kan saya begini waktu itu. Nah terus saya bilang juga ke pemain untuk kembali fokus, tapi juga fight gitu kan, makanya saya. Oh jadi Pak Erik ini mengatakan stay cool guys. Ya gitu. Jadi jangan ke bawah. Ya jangan ke bawah. Karena dari insiden kerusuhan ini 5 kartu merah kalau nggak salah Pak Erik. Iya, totalnya banyak itu, ada banyak official sekali. kena, pemain kena. Kan kalau kita ngelihat juga kan, bayangkan ada goalkeeper mereka yang lari mau nonjok pemain kita nomor 4 Komang. Itu kebayang nggak kalau ketonjok? Dengan dia lari begitu kencang. Ya, manajer kita aja kena tonjok tuh, jatuh. Ya, jadi ini bahaya ke dalam arti itu, dan ini yang kita harus juga mulai antisipasi. Gitu. Pak Erik, bisa dibilang nggak itu sebenarnya agak rusuh ya pertandingan kemarin? Saya rasa jelek ya, itu jelek. Makanya sebenarnya sebelum saya turun, saya udah ke atas, ke box AFC. Untuk bilang, ini gimana, udah hampir 2 kali. Kalian ngapain gitu. Itu yang pakai dasi-dasi, pakai baju jas biru. Saya bilang ya kalau begini terus ya bola Asia Tenggara akan tidak bagus. Gitu. Oh jadi Pak Erik sendiri memberikan sinyal protes, keberatan. Iya, keberatan. Lalu saya turun dan saya ngeliat Presiden AFF-nya Jenderal Samet langsung turun tuh. Dia leader yang bagus tuh. Saya apresiasi. Dan saya nggak boleh turun tadinya. Cuman ketika Jenderal Samet ke Presiden AFF ngeliat, dia kasih lihat signal saya boleh turun, saya turun. Itu karena kan chaos. Ya tapi kan kita harus ambil momen itu dong. Momen memastikan ya kita jangan tergelincir gara-gara hal-hal yang memang kita jadi nggak fokus atau terprovokasi itu. Karena ini pertandingan dengan banjir, kartu kuning, 16 kartu kuning, 6 kartu merah kalau nggak salah approximately. Ini kan ibarat ya udah keras permainannya, ya. Yang penting keras tapi jangan menjurus mencederai lawan. Karena kan kita harus tetap punya sportivitas. Pak Erik lihat karena Pak Erik ada di situ, memang ada ingin mencederai pemain Indonesia. Jangan sampai ya. Kita pernah seorang pemain kita Evan Dimas patah kaki, ingat? Itu apakah karena permainan keras atau permainan kasar? Ya, ini contoh-contoh hal yang kan itu kan sayang gitu. Itu masa depan atlet kita yang kita harus jaga, itu aset kita kan mereka. Itu masa depan kita gitu. Jadi waktu pertandingan itu sendiri kita ngelihat, wah ini udah chaos. Betul. Pak Erik sendiri melihat wasit gimana? Yang banjir memberikan ya gini, kartu kuning, kartu kan merah. nggak ada sistem VAR. Di situ kan nggak ada VAR kemarin. Ya kembali yang namanya kesalahan manusia bisa terjadi dengan sistem yang sangat chaos. Bahkan sebelum pertandingan ada media nanya saya, gimana Pak Erik prediksinya? Oh ini udaranya panas, saya bilang. Pasti ini pertandingan panas. Karena Thailand akan menyerah, ya dia diunggulkan. Nah kita lagi mau-maunya ngambil itu untuk juara gitu. Jadi pasti keras gitu. Dan Thailand nggak mau membiarkan gelar juaranya diberikan pada Indonesia selama ini. Iya karena dia kan kemarin sebelum udah nggak juara juga, udah Vietnam 2 kali. Nah tahun depan mereka kan tuan rumah, mereka ingin juga dong back to back. Thailand itu kan raja sepak bola Asia Tenggara dan ini yang kita saya udah ngomong ke liga-liga sekarang, liga kita, liga sepak bola kita
harus punya target nomor 1 juga di Asia Tenggara, ngalahin Liga Thailand. Makanya kita juga akan punya VAR nanti di liga kita pada musim depan. Jadi musim ini tapi pertengahannya di tahun depan kita udah pakai sistem VAR. Pak Erik, sampai ketika penyerahan medali kan pemain Thailand tuh Jonathan Kamdi, dia lempar medalinya ke dan bonekanya ke penonton. Mungkin kita bisa mengingatkan kembali seperti apa itu mengejutkan. Semua orang ingin dapat medali tapi ini melemparkannya. SEA Games ឆ្នាំ2បាទព្យាយាមបើលេងឲ្យល្អបានមេដាយមាសវិញទៅ Excuse me, Jonathan, do you want to say? Kalau saya pemain ini saya nggak akan pakai lagi. Sejago-jagonya pemain, tetapi mentalnya tidak bagus, ya nggak usah. Ini permainan tim. Tapi ini melanggar aturan FIFA nggak sih, Saya Pak nggak Erik? tahu, saya nggak tahu. Saya rasa tidak. Tapi sebagai Kalau saya nggak akan pakai lagi di tim. Kan gini, kita di olahraga apalagi anak-anak muda ini, kan kita membentuk karakter. Ini sebagai contoh. jangan membuat orang jadi pecundang. Ini pecundang. Iya, kita ingin justru dengan olahraga ini karakter bangsa kita terbentuk. Apalagi kita sekarang mayoritas 55% anak muda. Ya, jadi kita harus punya pembangunan mental yang benar gitu ke depan. Karena kita kan bersaing dengan semua negara. Pak Erik, kalau kita kembali tadi Pak Erik sempat menyinggung soal kita sudah pada saat 2-1 sebenarnya. Dan di pertandingan di 2 babak itu kita sudah berharap udah stop. Kami juga yang di redaksi nobar Pak Erik. Prediksi saya juga 2-1. Kita udah Tahu-taunya. udah. Dan benar kan, Iya. wasitnya meniup peluit panjang Iya. dan kita ngelihat memang Coach Indra itu kan masuk ke lapangan Ke tengah. selebrasi. Kita juga selebrasi, Iya. Pak Erik. Pak Erik, tapi saya tanya, selebrasi juga nggak? Saya belum, waktu itu saya bingung karena situasinya pelatihnya belum bikin tangan kode selesai. Nah disitulah saya teriak-teriak, mungkin beberapa exco dan ada Menteri SDM sebelah saya, ada Pak Menpora sebelah saya. Ya saya teriak-teriak, mestinya mereka ingat, ini belum selesai. Balik gitu, benar kejadian. Oh, karena Gitu. kita semua yang nonton merasa bahwa peluitnya sudah Ya. sudah panjang. Asumsi seperti itu, tapi saya ngelihat tangannya belum. Oh, karena meskipun peluitnya panjang, tapi dia belum. Iya, gitu. Oh, jadi meskipun Pak Erik ada di situ, udah punya. Saya kayaknya punya di- feeling ini ada yang aneh gitu loh, gitu. Apakah si wasit salah tiup, apakah dia mau nge-call apa gitu, ya kan? Memang pressure sih wasitnya gitu. Ya jadi ya udah, tapi kan kecolongan. Karena kita yang nonton di sini, Pak Erik, karena kita kamera itu pas ke official timnas Indonesia dan kita melihat Coach Tidak melihat Indra. seluruh lapangan. Iya. Kita ngeliat kita juga ikutan seru, wah gitu. Tapi ternyata enggak dan disitulah jadi gol lagi. Gol lagi itu patah tinggal hati sih. 7 detik atau tinggal berapa itu? Itu yang disebut dengan di-prank oleh wasit, kena prank oleh wasit. Tapi saya punya confidence waktu itu, beda dengan tekanan waktu semifinal yang tinggal 10 pemain. Waktu itu kan kita pemainnya masih sama-sama jumlahnya. Dan saya yakini pemain untuk siap waktu itu. Makanya begitu perpanjangan waktu, ya terciptalah gol Iya. 3-2. Ada selebrasi. Nah itu bahaya lagi. Itu yang paling saya takutin setelah kita euforia terus terprovokasi jadi 3-3. Wah kalau 3-3 belum tentu kita menang. Kalau kita 3-3 belum tentu kita menang. Di situ ada ya pikirannya Pak Erik ya. Wah, nih Pikiran itu kenapa saya turun. Oh, oke. Untuk menenangkan. Kenapa sayang kita udah leading dan kita lihat kan waktu di semifinal pun kita leading terus kegolan 1. Terus juga ada bunuh diri. Terus kita fight back ngegolin lagi. Nah kemarin juga sama kita udah 2-0. Pemikiran semua orang 3-0. Gitu. Terjadilah gol 2-1 itu. Dan selesai, tahunnya belum selesai. Jadi sangat-sangat momen-momen yang sangat penting untuk dijaga gitu. Kemenangan timnas dibanjiri poster ucapan selamat dari berbagai tokoh.
Biasanya ucapan ini selalu dibarengi dengan foto politisi yang lebih menonjol. Bagaimana netizen menanggapi poster Erick Thohir? Saya masih bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pak Erick, biasanya dalam setiap kemenangan timnas atau kejuaraan apapun yang membawa nama baik bangsa, itu pasti ada free rider, ada yang pengen asik-asik numpang aja. Kemarin poster yang dipublish oleh Pak Erick Thohir kemenangan itu dipuji, ini posternya. Ini yang pertama kali Pak Erick post. Dan kalau saya boleh satu orang yang saya kutip pujiannya itu dari Mbak Alisa Wahid. Selamat untuk timnas sepak bola Indonesia, ikut senang. Selamat juga Pak Ketum PSSI Erick Thohir. By the way, kata Mbak Alisa, komen di tweet Pak Ete banyak apresiasi. Nggak ada foto Pak Ete di poster ucapannya. Rakyat sudah jengah dengan poster yang lebih gede wajah politisi daripada yang diselamatin ya. Setuju. Karena kan memang kita itu tadi saya sudah sampaikan sebagai manajemen atau sebagai apa istilahnya pengurus, itu kan kita supporting system. Jangan lebih besar dari yang dapetin emas gitu kan? Ya, kita berkorban, ya. Tapi kan yang di lapangan yang menentukan. Nah, saya pola pikirnya dari dulu sampai sekarang sama, bahwa saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemain, pelatih, baru pengurus. Nah ini ya itu yang nggak tahu itu udah bagian dari kehidupan saya. Kan saya di olahraga ini udah lama, dari tahun 1999 udah di basket. Pak Erick, apa memang itu sengaja supaya Bapak, misalnya pertanyaan Pak, nggak pakai foto Bapak karena takut dihujat netizen? Enggak, itu sebuah kebiasaan yang saya rasa sudah terbentuk di diri saya. Coba kalau Rossi Google atau cek atau gimana statement saya di awal tahun 2000-an waktu saya jadi pengurus basket, saya sama. Mirip statementnya ini, mudah-mudahan masih ada. Gitu. Saya sama bilang loh, pemain yang terus jangan pengurus lebih ngetop dari pemainnya, saya bilang gitu. Atau sekarang banyak politisi yang ngucapin selamat. Itu sah. Enggak, tapi gini, kalau menurut saya itu sah. Ya, cuman bagaimana mungkin kan kembali persepsi publik itu kepada partai cukup rendah hari ini. Kalau dilihat rating-rating kan salah satu yang dianggap itu kan partai gitu. Ya mungkin ini karena persepsi saja, dan mungkin politisi itu juga tidak bermaksud untuk tadi berlebihan, tapi ya ini kan masalah persepsi dan pola pikir yang sudah terbentuk gitu. Karena ada juga nih ditanya oleh mereka yang aktif bersosial media, fotonya seperti ini. Ini captionnya adalah, jadi yang Erick Thohir yang nomor berapa? Lucu ini, lucu itu. Nah, ada di belakang punggungnya, ngumpet di belakang punggung pemain lagi ngedorong-dorong. Pak Erick, ini diapresiasi karena setelah poster yang Bapak publish itu, kemudian kan banyak juga yang nggak punya apa ya, merasa malu atau nggak sensitif, tetap aja cuek. Muncul wajah-wajah mereka di poster-poster timnas gitu. Pak Erick, karena ada yang gini juga Pak Erick, ini pertanyaan, ya gitu dong Pak Erick, nggak usah muncul. Karena foto Pak Erick aku udah sering lihat di ATM. Ya kan begini, tapi saya mau tambahin ya, kita juga jangan apa istilahnya menjadi terus negatif kepada politisi. Banyak politisi yang bagus juga loh. Ya, kalau kita bicara pembinaan olahraga ini itu kerjasama juga antara pemerintah, kebijakan di DPR. Ya, tanpa political approval. Ya kan, jadi ini, nah jadi kalau saya konteksnya tadi, persepsi dari masyarakat itu memang seperti itu dan survei-survei seperti itu. Tapi bukan berarti si politisinya itu kurang bagus menurut saya. Itu bagian apresiasi mereka. Apakah perlu ada lambang-lambang atau saya nggak ngerti. Itu kan pilihan. Ya, dan saya rasa kita sampai di sini pun itu berkat dukungan semua pihak. Ya, dan saya nggak bisa klaim ini PSSI kerja sendiri, enggak. Ya. Mas Men Dito kemarin bikin statement. Ya, saya bukan muji waketum saya. Kenapa kita bersampai sini? Karena keberlanjutan.
Iya Ini kan? pernyataan Pak Erick Thohir soal partai politik udah agak menjurus ini kayaknya. Menjurus. Enggak, itu the fact, itu the fact gitu loh. Cuman, tahu Pak, aku minta klarifikasi. Dapat pujian dari netizen, "Oh, gini dong keren bikin poster." Karena terus mereka mengingatkan, iya soalnya kita udah sering lihat wajahnya Pak Erick di ATM Bank BUMN. Loh, ingat ini yang kemarin saya sampaikan. Saya sampai dari Kambodia langsung kerja di BUMN. Saya kan ada nobar di BUMN, saya nggak bisa datang, kebetulan saya di sana. Lalu saya datang tadi tim BUMN turun ke lobi, apresiasi. Tapi kan sebenarnya sama filosofi saya, kalau kita itu mau melakukan transformasi, baik di perusahaan, di kementerian, atau di bangsa ini, apa yang penting? Karakter. Kita jangan sampai tidak membangun karakter. Kesuksesan BUMN karena kita membangun juga karakter BUMN itu sendiri yang namanya akhlak. Sebenarnya kalau di bola ini apa sih? Nyali. Kan dari awal saya bilang nyali. Nyali yang tadi apakah kata-kata kerennya fearless, apakah kata-kata tahan banting ataukah tak gentar. Tapi kan sebenarnya itu yang saya poin bahwa kalau kita ngelihat tim nasional kita apa sih yang kita bentuk, mungkin nggak ada bedanya dengan tim nasional sebelum-sebelumnya. Tapi fighting spirit yang luar biasa. Dan ini muda-muda, makanya sejak awal saya bilang ke Bapak Presiden juga sangat mendorong U20, U22 ini menjadi core tim nasional masa depan. Iya. Nah ini realita, ini yang saya bilang saya percaya karakter menjadi kunci juga. Bangsa Jepang maju karena apa? Karakternya. Pak Erick yang tadi aku tanya itu soal wajahnya Pak Erick. Sama, Ada di itu mana-mana. bagian saya membangun daripada karakter BUMN. Sama, apa bedanya ketika menteri-menteri pasang slogan di kementeriannya? Kan saya sama. Kecuali di ATM itu saya bicara pilihlah saya. Atau misalnya di ATM BCA ada gambar saya, itu lebih bingung lagi orang. Nah itu yang kita bangun. Apakah dibilang berlebihan? Ya sia-sia aja, itu namanya juga era demokrasi. Tetapi core akhlak sekarang di mana-mana kok udah menjadi bagian. Apakah dengan tadi akhlak itu tidak ada korupsi? Masih ada karena oknum. Karena ini sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak punya pembangunan karakter dan bersih-bersih seperti ini gitu. Pak Erick, terakhir ada permintaan yang sangat luar biasa. Ini harapan yang tampaknya digantungkan pada seorang Erick Thohir. Tapi saya ingin, bukan saya yang baca, tapi Pak Erick Thohir sendiri yang baca. Mana permohonannya? Pak Erick, apakah Pak Erick bisa Jadi baca? nggak nyapres atau Tolong dibaca Pak pelan-pelan. janji nggak nyapres atau apapun sejenisnya ya Pak, kita benahi sepak bola. Kita dari dulu saya di dunia olahraga itu bukan karena kepentingan posisi tertentu. Saya di dunia bola basket nggak ada pikiran jadi Menpora. Dan Pak Jokowi pernah menawarkan saya jadi Menpora tahun 2017 waktu itu bersama dengan Asian Games. Tapi saya bilang ke Bapak Presiden, Pak satu-satu. Ya, ini Asian Games berat. Oke. Cuman Gitu. janji ya Pak, jangan ikut-ikut nyapres dan sejenisnya. Saya realita hari ini pejabat publik. Saya Menteri BUMN. Sekarang banyak kontroversi lain. Apa? Yang namanya katanya rangkap jabatan. Ya, itu gara-gara apa? Pola pikir yang dibentuk. Sedangkan apa? Kalau kita lihat sejarah Ketua PSSI, apa tidak ada yang jadi menteri? Pak Agung menteri waktu itu. Pak Azhar Anas menteri. Tapi kok tiba-tiba Erick Thohir seakan-akan jelek. Tapi kan saya udah buktikan. Bagaimana sekarang saya bisa membagi waktu dan deliver the jobs. Itu akan nanti saya tanyakan Gitu. Pak Erick. Nah jadi Bagaimana menjawab harapan ini? Itu Jangan pilihan. ikut nyapres atau nyawapres. Itu pilihan. Ikut beresin sepak bola aja. pasti sepak bola kita urusin. Saya sudah punya mandat untuk membersihkan sepak bola sampai berapa tahun ke depan. Memang seiring dengan irisan yang ada di pemilu. Dan sekarang gini, kalau bicara-bicara nyapres, apakah saya bisa nyapres tanpa dukungan partai? Nggak ada juga kok. Kan itu minimum 20%. Jadi terlalu dini. Makanya tadi saya juga di Sumatera Utara sempat ditanya, Pak gimana nih? Ya ini dukungan ini. Saya bilang, saya kemarin aja waktu ada di Vietnam ditanya mengenai survei-survei. Saya bilang, saya nggak baca, orang saya lagi di sini, saya lagi mau ngurusin timnya ini supaya bisa maksimal gitu. Jadi kalau saya tipe adalah
orang yang fokus bekerja. Oke. Itulah kunci keberhasilan saya. Kenapa? Saya fokus bekerja, saya bentuk tim yang kuat, ya tentu doa. Saya akan lanjutkan lagi Pak Erik karena 3 bulan memimpin PSSI, nama Erick Thohir semakin moncer berkat kemenangan timnas di SEA Games Kamboja kemarin. Apakah hadiah emas timnas menjadi tiket Erik ke Pilpres? Ketika diprovokasi kita jatuh, kita dipukul, diinjak, dicurangi. Lawan, kasih lihat siapa Indonesia. Apa? Emas. Kita bawa apa? Emas. Kita bawa apa? Emas. Setelah 32 tahun. Coach. Aduh. Rezeki nggak kemana coach? Ya. Siap Pak Ketum. Makasih sama Allah. Momentum kita Pak Ketum. Ya. Momentum Terima sepak kasih bola coach. Indonesia, Terima Pak. kasih. 32 Momentum tahun, Pak kita bangun sepak bola Indonesia Amin ya. ya Allah, amin ya Allah. Ya. Kita bersatu, kita saling menguatkan Ya, ayo. untuk sepak bola Indonesia. Masih bersama saya Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir. Pak Erick, sekali lagi selamat untuk baru 3 bulan menjadi Ketum PSSI dan kemudian ada Semua dong selamatnya jangan hanya saya. semuanya. Luar biasa pencapaian ini. Dan kemudian orang melihat bahwa memang Pak Erick menggunakan PSSI untuk tiketnya pres atau saya bilangnya tiket calon wakil presiden. Sama juga dong, BUMN juga seperti itu dong konotasinya. Saya rasa justru kalau kita lihat track record saya di BUMN pun sejak awal saya tidak cari popularitas. Publik mengapresiasi ketika ada apa? Selundupan motor Garuda. Yang waktu itu saya sedang memang bersih-bersih Garuda, kita mau restructuring. Lalu juga saya melihat misalnya kasus-kasus korupsi. Sama bangsa ini ya kasus korupsi menjadi beban buat bangsa ini. Itulah kenapa juga Jiwasraya Asabri waktu itu dengan seizin presiden yang sudah menjadi problem dari 2006. Tidak ada yang berani menyentuh. Saya dapat dukungan presiden full di backup oleh Kejaksaan, KPK, Kemenkyu, BPKP, BPK. Akhirnya kita bisa tuntaskan walaupun masih ini. Nah artinya apa? Hal-hal itu kan tidak ada pikiran gara-gara ini cari popularitas, enggak. Itu kerjaan yang harus saya selesaikan dengan segala dinamika ketidakpopulerannya. Sama ketika saya diminta ya oleh Bapak Presiden, ayo bangun sepak bola Indonesia. Persepsi yang terbentuk apa? Oh pemerintah ingin mengintervensi sepak bola. Tidak mungkin ya kita membangun dunia olahraga tanpa kerjasama yang namanya dunia olahraga dengan pemerintah. Itu nggak mungkin terjadi. Nah itu yang saya tekankan. Kenapa saya di sini Pak Zainuddin justru ingin memastikan sepak bola kita ke tahap lebih baik. Pak Erick. Nah programnya apa? Sama kan? Saya bilang kita yang namanya match fixing pengaturan skor harus kita lawan. Nah ini program berikutnya. Kemarin saya masih fokus dulu U20, SEA Games. Nah sekarang udah mulai ke Liga, wasit ini yang kita lakukan. Oke, Pak Erick, bagaimana dengan Pak Erick kan Menteri BUMN banyak sekali pekerjaan, tapi juga Ketum PSSI. Apa enggak itu too much? Karena misalnya seperti ini, pada saat Pak Erick di SEA Games ada soal BSI yang menyita perhatian. Harusnya ya nggak usah juga kali harus nonton di sana. Pak Erick sebagai Menteri BUMN ada di sini hands on untuk menyelesaikan persoalan perbankan. Apa yang bisa Anda klarifikasi soal ini? Itulah keuntungan saya sejak awal. Punya tim yang kuat. Ingat, statement ketika saya diminta Bapak Presiden untuk tadi memperbaiki BUMN. Saya bilang ke Bapak Presiden, Pak boleh nggak punya 5 wamen? Ya kan? Boleh, nggak 2 cukup Pak. Saya bercanda sama beliau. Kenapa? Karena saya punya struktur bahwa dengan saya punya wamen, dengan punya struktur yang bersih, yang baik, yang profesional, mesin ini berjalan. Apalagi BUMN itu jumlahnya puluhan dan sangat dekat dengan isu-isu masyarakat. Coba misalnya bensin naik BUMN, padahal harga yang namanya bensin di seluruh dunia naik. Ada kejadian misalnya jalan rusak bolong-bolong, BUMN. Nah sekarang kan gini, di dalam struktur perusahaan itu sudah ada dirut-dirutnya, komandan-komandan perangnya. Tetapi apakah saya melepaskan? Enggak, tanya dirut BSI, silahkan telepon. Ketika itu kejadian saya tanya, Pak Dirut, rencana roadshow jadi enggak? Enggak Pak, saya batal. Anda pimpinan yang bagus, saya gituin. Anda harus tinggal di sini, selesaikan masalah ini. Data, sempat data ini bocor, ternyata enggak.
Kan udah dijawab. Bahwa itu bisa aja screenshot dari database dan diancam oleh hackers untuk bayar. Kan udah dibayar. Nah itu kita pastikan apa? Kita punya sistem. Sama di PSSI pun tidak mungkin ya tadi yang disampaikan. Oh ini tim nasional Erick Thohir. Enggak ya main mereka ada pelatihnya. Nah ini yang saya baca kadang-kadang yang persepsinya salah. Bagaimana justru pemimpin harus bisa membagi waktu dan mempunyai tim yang kuat. Itu yang saya lakukan. Ini adalah bagian dari pertanyaan kenapa Pak Erick itu selalu dicurigai menjadi Menteri BUMN, menjadi Ketum PSSI itu adalah sebagai highway atau jalan tol untuk pencapresan. Tapi Pak Erick sudah bilang nggak mungkin lah saya kalau calon presiden, saya wakil presiden. Itu hak daripada tentu masyarakat berpersepsi sebagai tentu dinamika daripada apa yang namanya demokrasi. Kenapa? Karena memang nama Pak Erick Thohir ini kan disurvei sebagai nama calon wakil presiden. Ya, tapi kan tertinggi. nama itu disurvei keluar karena apa? Apresiasi kan, bukan saya mendaftarkan kan. Atau saya punya keinginan itu. Artinya kan sebenarnya ini modal awal di mana Pak Erick bisa maju terus untuk sampai pada level di pemilu nanti sebagai calon wakil presiden. Belum tentu. Tadi kita ngomong 20% pencalonan itu. Ya, artinya tidak mudah mendapatkan. Saya nggak punya partai. Ketum PSSI Ya. sudah menjadi anggota Banser, kehormatan Banser. Ya, tapi tidak semudah itu. Kan kita punya sistem politik. Tidak semudah itu, tapi Pak Erick memang mau mengupayakan supaya itu bisa terjadi. Saya belum terpikirkan. Yang penting buat saya hari ini fokus. Kembali, kalau di challenge mengenai BUMN udah ada hasilnya. PSSI belum, masih banyak PR. Ini SEA Games sebuah anugerah, mukjizat. Tapi PR-nya masih banyak. Apa? Tadi yang saya sampaikan. Masalah match fixing belum selesai, masalah ini. Makanya salah satu memakai sistem VAR nanti. Oke. Pak Erick, hal-hal ini yang saya izinkan rasa. saya mau masuk ke soal pertanyaan politik karena itu selalu dikaitkan dengan seorang Erick Thohir. Sepulang dari SEA Games, main menteri pertama yang dikunjungi justru Menteri Pertahanan. Dan Pak Erick bilang, menteri pertama yang ngasih saya selamat. Kode keras ini kayaknya Prabowo Erick. Pak Ganjar WA saya ngasih selamat. WA bukan ketemu. Ya. Pak Erick Kalau langsung Pak Prabowo memang udah kontak. Waktu hasil itu dia bilang bisa nggak? Ayo kita diskusi. Saya bilang oke Pak. Oke, makanya Bola. saya bilang ini kode keras. Saya rasa enggak lah. Statement Pak Prabowo juga di seragamnya bicara bola. Dan ingat loh, Pak Prabowo itu sudah ketemu Pak Zainuddin Amali sebelum saya bertemu beliau. Ya, bahwa bagaimana dia punya janji. Beliau punya janji. Bahwa ketika AFF 2022 beliau ingin mengirim tim ini. Udah bicara sama Pak Zainuddin Amali. Makanya kemarin salah satu pembicaraan, silakan cek sama beliau. Kita bicara bola kemarin. Bagaimana persiapan U16, U17 ini untuk dilatih di Qatar, di Aspire. Iya. Gitu. Tadi kan saya bilang, Pak Erick bilang ini menteri pertama yang ngucapin selamat. Pak Erick langsung bilang enggak, Pak Ganjar juga langsung ini. Kok langsung Ganjar dan langsung Prabowo dan Ganjar? Karena konteksnya seperti itu. Apa? Kalau Pak Anies WA pun saya bilang juga, Pak Anies ngucapin juga. Cuman Pak Anies ngirim loh. Ketika saya jadi dapat doktor di itu, beliau ngirim bunga juga. Itulah dinamika, jangan sampai gini loh. Satu, kita kalau mau maju sebagai bangsa itu harus bersatu. Pikirkan pikiran yang semua jelek-jelek. Ya. Pasti kontroversi jelek bagus ada. Ya. Tapi kita harus sama-sama. Pak Erick, apakah memang Pak Erick akan menggunakan PSSI untuk memuluskan langkah Pilpres? Saya udah statement awal, pisahkan politik dan olahraga. Statement Presiden jelas, makanya saya sama beliau. Gitu. Dan saya konsisten di situ. Dan gini loh, kadang-kadang orang melihat ini Tapi tidakkah medali emas ini semakin memuluskan, memoncerkan langkah seorang Erick Thohir untuk menjadi kita lihat di calon survei. wakil presiden? Nanti kita nggak tahu surveinya. Sama Anda Pak. tinggi loh. Ya, belum tentu. Ya, belum ada survei setelah ASEAN SEA Games nih. Games. Ya, tapi ingat loh, gini. Kalau kemarin lihat, saya bikin statement juga. Dari 2015 Presiden ingin memperbaiki sepak bola. Dan beliau mengajak saya waktu itu. Tapi waktu itu saya belum, karena saya punya Inter Milan, saya bilang nggak mungkin. Akhirnya beliau meminta saya mendorong bersama-sama dengan keyakinan sama-sama, ayo kita selamatkan ASEAN Games. Oke. Waktu itu. Jadi ada story-nya semua dan gini, Ada jangan story- juga yang saya nggak mau gini loh, seakan-akan saya di olahraga ini politik, saya keberatan itu. Karena saya di dunia olahraga ini dari tahun 99. Dari basket,
Dari bola Persija waktu itu juara. Terus ada pikiran, oh karena Persija juara, oh mau jadi gubernur DKI. Enggak. Oke. Ya kan, Persib Bandung juara waktu itu, oh pengen jadi gubernur. Enggak. Kenapa? Emang saya cinta sama olahraga. Dan bisnis saya itu olahraga dan media. Kenapa kalau ditanya, ini kita gali lebih dalam. Kenapa saya mau media? Saya waktu itu bilang, kenapa saya mau, ini orang tua saya yang nanya. Kenapa? Media itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ada check and balance. Tapi at the end is business. Oke. Sama, di olahraga juga sama. Ada apa? Fighting spirit, pembentukan karakter. Karena itu saya cinta olahraga. Jadi saya menjamin sebuah bisnis itu is not about business. Tapi ada filosofinya. Sama. Kenapa saya di olahraga sejak dulu? Bukan karena apa-apa ya. Karena memang itu dunia saya gitu. Oke. Makanya ada statement kan ditanya. Apa kalau ke depan ya yang diasumsikan itu semua tidak terjadi? Ya saya balik ke dunia usaha saya lah. Kemarin juga di sebuah talk show founder apalah namanya, saya diundang. Ada yang nanya juga, saya jawab is good ya buat menjadi kalian yang punya independen untuk menjadi businessman. Itu hal-hal yang saya tinggalkan selama ini dan saya kehilangan loh, Ros. Saya kehilangan ya, dunia saya di dunia, ya kan, media pun saya kehilangan. Gitu. Itu dunia saya. Tetapi kan kembali sebagai pejabat publik, ketika saya ditugaskan, apakah di kementerian, apakah di sepak bola hari ini, ya, dan saya tidak malu dibilang penugasan. Ya, tapi Jadi kalau ditugaskan oleh Pak Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden, masalah belum ada. Beliau bilang, kamu kesini belum ada. Jadi jangan GR nggak penting gitu. Yang penting kerja aja. Hasilnya apa gitu. Oke. Pak Erick Thohir, terima kasih. Saya sungguh menghargai kesediaan Bapak untuk datang di sini. Sama-sama. Selamat perjalanan besok ke Jepang untuk G7. Ya. Thank you Pak Erick. Nggak, bukan pencitraan loh G7, memang tugas juga. Oh ini pencitraan dibawa Pak Jokowi ke G7. Oh hanya beberapa menteri yang diikuti meeting. Enggak loh, emang tugas loh. Aku nggak bilang gitu loh. Dan Pak jangan Erick kaget juga ya, nanti dari G7 saya mampir ke Tokyo mau tanda tangan juga sama PSI Jepang. Nah ini jangan bilang, wah ini pencitraan. Pencitraan. Jalan mulus habis menuju kerja Pilpres. langsung tanda tangan PSSI di Jepang. Enggak, memang itu udah dibicarakan gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Erick. Terima kasih. Safe trip besok. Terima kasih. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV Independen, terpercaya.